Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, tapi baru merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Isilah nomor pemeriksaan saudara di sebelah kanan atas lembar tersebut sesuai dengan nomor bangku yang telah kami tempelkan pada meja saudara masing-masing. Setelah itu, lanjutkan dengan tanggal pemeriksaan yaitu tanggal 16 November 2022. Kemudian, isilah nama lengkap saudara dengan huruf kapital, tidak boleh ada singkatan. Jadi, kalau nama saudara Muhammad Yusuf, harus ditulis lengkap menggunakan huruf kapital. Tidak diperkenankan ditulis secara singkat seperti contoh M. Yusuf, dan gelar kesarjanaan dituliskan di belakang nama, misalnya Muhammad Yusuf MPSI. Silahkan ditulis sesuai gelar saudara. Selanjutnya, boleh ditulis dengan huruf biasa, tidak perlu huruf kapital. Isilah tempat lahir dan tanggal lahir yaitu kota di mana saudara dilahirkan serta tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara dilahirkan. Jenis kelamin, coret yang tidak diperlukan. Agama, isilah dengan agama saudara. Status, coret yang tidak perlu. Alamat, diisi alamat lengkap saudara yang saat ini ditempati. Nama ayah, isilah dengan nama ayah lengkap ayah. Jika ayah sudah meninggal, tulislah almarhum di belakang, di antara tanda kurung di belakang nama ayah. Pekerjaan, isilah dengan pekerjaan ayah, misalnya TNI, wira swasta, dan sebagainya. Jika ayah sudah meninggal, silahkan isi riwayat terakhir pekerjaan ayah. Alamat ayah, jika sama dengan alamat yang saudara tempati, cukup ditulis aidem saya. Kalau ayah sudah meninggal, alamatnya dicoret saja. Nama ibu, isilah dengan nama lengkap ibu. Jika ibu sudah meninggal, tulislah almarhum di antara tanda kurung di belakang nama ibu. Pekerjaan, tulislah pekerjaan ibu kalau ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat, jika alamat sama dengan yang saudara tempati, maka hanya perlu ditulis aidem saya. Kalau ibu sudah meninggal, alamatnya dicoret saja. Masuk ke poin 1, pendidikan. Sejajar dengan SD, tulislah nama sekolah dasar saudara apa, tempat dan kotanya di mana, dan tahun lulusnya tahun berapa. Selanjutnya, sejajar dengan SMP, tulislah nama SMP saudara apa, tempatnya di mana, dan kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Sejajar dengan SLA, tulislah nama SLA saudara apa, tempat dan kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Di belakang tahun lulus, harap dituliskan jurusan apa yang pernah ditempuh di SLA. Universitas, tulislah nama universitas saudara apa, tempat dan kotanya di mana, dan tahun lulus tahun berapa. Kalau belum lulus, di belakang tahun lulus, harap ditulis sampai semester atau tingkat berapa. Jika ada jurusan, silakan ditulis di belakang tahun lulus. Masuk ke poin kedua, kursus. Apabila saudara pernah mengikuti kursus, tulislah 3 kursus paling utama yang pernah saudara ikuti. Jika lebih dari 3 jurusan yang ditekuni apa, misalnya memasak, komputer, bahasa Inggris, dan sebagainya. Lalu ditulis juga di mana tempat kursusnya, kotanya di mana, dan berapa lama saudara mengikuti kursus tersebut. Dan instansinya juga ditulis penyelenggaranya siapa, misalnya les private. Jika tidak pernah mengikuti kursus, harap saudara coret semuanya dengan membentuk huruf Z di kolom tersebut. Poin ketiga, pengalaman bekerja. Bagi saudara yang pernah bekerja pada suatu instansi tertentu, tulislah pengalaman kerja yang penting saja. Setelah itu, nama instansi tempat saudara bekerja, tempat atau kotanya di mana, jabatan saudara apa, dan lamanya kerja. Jika belum pernah bekerja, saudara coret semuanya dengan membentuk huruf Z di kolom tersebut. Poin keempat, kehidupan berorganisasi. Bagian ini hanya diisi kalau saudara pernah ikut atau aktif dalam suatu organisasi di luar sekolah, misalnya pramuka, karang taruna, dan sebagainya. Untuk organisasi di lingkungan sekolah yang keanggotaannya otomatis hanya diisi oleh saudara menjabat sebagai pengurus, misalnya sebagai pengurus OSIS atau senat mahasiswa, dan sebagainya. Isilah nama organisasi saudara, jabatan saudara sebagai apa, dan berapa lamanya menjabat. Sekarang, dimohon untuk membalik lembar riwayat hidup itu. Marilah kita mulai. 5. Olahraga. Di bagian ini ada pengertian aktif dan pasif. Yang dimaksud dengan aktif adalah
Olahraga itu sampai saat ini masih saudara tekuni, sedangkan pasif adalah olahraga yang dahulu saudara pernah lakukan, tetapi sekarang tidak dilakukan lagi. Tulislah olahraga yang saudara lakukan dan belakangnya tulislah aktif atau pasif di antara kurung, coret yang tidak perlu antara pasif atau aktif tersebut. 6. Kesenian. Sama dengan poin nomor 5 yang sudah dijelaskan tadi. Silahkan saudara isi sesuai yang dijelaskan tadi. 7. Kegemaran atau hobi. Yang dimaksud dengan kegemaran atau hobi adalah kegiatan produktif yang saudara lakukan di waktu senggang, misalnya berenang, menggambar, dan sebagainya. Silahkan saudara isi. 8. Cita-cita. Harap saudara isi dengan cita-cita yang konkret. Misalnya ingin menjadi psikolog. Jangan menuliskan sesuatu yang tidak konkret seperti menjadi warga negara Indonesia, karena cita-cita semacam itu terlalu umum dan kabur. Poin ke-9. Saya anak ke. Isilah dengan urutan kedudukan saudara dalam keluarga, apakah anak ke-1, ke-2, atau ke-3. Terutama saudara kandung. Jika Anda anak pertama, maka kolom kakak dicoret dengan membentuk huruf Z. Jika saudara memiliki adik, mulailah mengisi jenis kelamin kakak dengan menulis huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan, sekolah, instansi atau jawabannya kalau sudah bekerja. Jika masih sekolah, cukup tulis kelasnya saja. Kemudian lanjutkan dengan kolom adik. Apabila saudara mempunyai adik, apabila saudara memiliki adik, silahkan diisi. Apabila saudara memiliki adik, silahkan diisi kolom adik seperti yang sudah dijelaskan seperti kolom kakak. Jika saudara tidak memiliki adik, silahkan dicoret membentuk huruf Z seperti yang dijelaskan tadi. Jika saudara anak tunggal, kolom kakak dan adik dicoret seluruhnya dengan membentuk huruf Z. Jika saudara anak pertama, maka kolom adik harus sesuai saudara isi dengan data adik saudara dengan menulis huruf L untuk laki-laki atau huruf P untuk perempuan. Kemudian tulislah di kolom pekerjaan, sekolah, instansi atau jabatannya. Jika bekerja, jika masih sekolah, cukup tulis kelasnya saja di kolom sekolah. Poin ke-10. Apakah saudara pernah sakit keras? Pertanyaan ini harap dijawab jika saudara pernah sakit keras, yaitu sakit yang memerlukan perawatan lama atau yang dirasa berat. Lingkarilah kata pernah apabila pernah mengalami hal tersebut. Lingkarilah kata tidak pernah apabila tidak pernah mengalami hal tersebut. Setelah itu, jawablah pertanyaan di bawahnya. Tulislah apa penyakit saudara waktu itu dan kapan terjadinya. Cukup dituliskan tahunnya saja. Selanjutnya, apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Yang dimaksud dengan kecelakaan berat adalah kecelakaan yang menimbulkan cacat yang masih dirasakan akibatnya sampai saat ini, atau yang harus dirawat di rumah atau di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Kalau pernah, silahkan lingkari kata pernah. Kalau tidak pernah, silahkan lingkari kalimat tidak pernah. Setelah itu, silahkan jawab pertanyaan di bawahnya. Kecelakaan apa pada waktu itu dan di mana terjadinya? Kapan terjadinya? Cukup tahunnya saja dan apa akibatnya. Kalau tidak pernah mengalami kecelakaan berat, coretlah pertanyaan di bawahnya. 12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Maksudnya adalah pemeriksaan psikologi sebelum hari ini. Jika pernah lingkari kata pernah, kalau lingkari kata tidak pernah. Setelah itu, jawablah pertanyaan di bawahnya. Kapan terjadinya? Cukup tahunnya saja, tempatnya di mana, dan tujuannya untuk apa, misalnya pemilihan jurusan seleksi masuk, dan sebagainya. Jika lebih dari sekali, harap dituliskan semua. Kalau tidak pernah, harap pertanyaan di bawahnya dicoret semua. Jika sudah selesai, di bagian bawah garis silahkan ditulis kotanya di mana, tanggalnya berapa, bulannya apa, tahunnya berapa, kemudian saudara tanda tangani dan tidak perlu diberi nama jelas lagi. Baiklah, saudara-saudara, pengisian lembar riwayat hidup selesai. Letakkan alat tulis saudara kembali di meja masing-masing.
Lalu telitilah kembali isiannya. Jika sudah selesai, letakkanlah lembar riwayat hidup itu di sisi meja yang kosong untuk dikumpulkan kepada kami. Sekarang kita akan memulai dengan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya. Terima kasih.